Oke, di video kali ini gue ingin membagikan pengalaman gue. Kenapa gue itu memilih Bank BCA sebagai bank utama gue. Jadi gue bekerja di salah satu perusahaan milik Salim Group, di mana di tempat kerja gue itu di bidang retail, dan di sana itu di tempat kerja gue ada beberapa sales bank. Ada sales BCA, Mandiri, BNI, dan juga BRI. Gue juga akrab sama sales masing-masing bank itu, dan gue tanya-tanya dan kulik-kulik tuh terkait bank BCA, Mandiri, BNI, dan BRI itu. Dan gue lebih memilih BCA. Kenapa begitu? Karena dari segi pelayanan mereka menginformasikan tentang produk mereka itu jujur aja lebih enak. Pemberian informasinya itu adalah sales BCA daripada sales lain, jujur aja. Dan juga gua kulik-kulik informasi bank masing-masing ini, gue lebih memilih BCA itu karena selain dari segi keamanan, tentu aja ya BCA itu kan bank paling recommended lah masalah keamanan. Dan juga dari segi pelayanan juga paling terkenal lah, bank paling ramah termasuk satpamnya ya kan. Makanya gue lebih memilih BCA dari segi pelayanan dan juga dari segi sistem perbankannya. Jadi dari sistem perbankan itu gue memilih mendaftar lewat My BCA. Jujur memilih daftar lewat My BCA daripada ke salesnya karena lebih gampang. Daftarnya itu gampang banget kalau lewat My BCA. Jadi nggak perlu ke bank. Jadi gue dapat akun rekening, akun My BCA-nya. Di sini gue nggak ada kartu debit ya karena daftar itu online. Kalau mau kartu fisiknya gue bisa minta di My BCA-nya itu, atau bisa telepon halo BCA. Gampang banget. Saat gue ada masalah, misal lupa password saat mau masuk My BCA itu, gue tinggal telepon halo BCA, tinggal kasih identitas gue, lalu akunnya yang keblokir itu langsung kebuka. Sangat-sangat mudah gitu. Dan juga gue juga apply kartu kreditnya sampai punya 4. Ada dari blibli.com, terus Visa Batman, tiket.com, sama yang paling utama nih kartu Everyday. Dan jujur dari segi kartu kredit itu ya paling murah biayanya itu adalah BCA. Dari iuran tahunnya itu murah, gak ada biaya notifikasi, gak ada biaya e-billing, gak seperti bank-bank lain yang iuran tahunannya itu mahal. Kayak Mandiri iuran tahunnya mahal, terus ada biaya tersembunyi seperti notifikasi e-billing. Terus BRI, sebenarnya BRI itu ada sih kartu kredit yang bekerja sama Tokopedia. Persyaratannya itu tinggal 3 kali transaksi dari 1 tahun itu, terus dapat iuran tahunan gratis gitu, atau digratiskan, dihapus biayanya. Terus BRI juga ya ada biaya tahunannya juga, sebenarnya ada ya BRI itu. Bukan biaya tahunan, lebih ke biaya notifikasi sama e-billingnya itu ada.
Terus BNI itu juga ada. Itu dari segi penghapusan iuran tahunan jujur lebih mudah BRI ya. Tapi jujur aja dari segi promo gue lebih suka BCA. Dari setiap kartu ini itu banyak banget promonya. Kayak Visa Batman atau Everyday itu bisa nonton tapi setengah harga gitu. Jadi beli 2 tiket bayarnya cuma 1 tiket aja karena gua suka nonton ya. Terus ada ada promo Starbucks 15% dan juga promo-promo lainnya yang menarik, jadi gua makin hemat tuh. Itu dari segi keuntungan dari Bank BCA. Kalau masalah yang enggak menguntungkan itu ya dari bank lainnya itu adalah dari segi kartu debit. Jadi untuk kartu debit itu jujur aja biaya bulanannya itu mahal. Kalau nggak salah 12.000 13.000 gitu. Gue lupa yang varian GPN atau Mastercard. Jujur aja kartu debitnya itu menurut gue mahal. Kalau Bank BCA kalau Mandiri itu murah ya, cuma 7.500 per bulan, tapi kartu kreditnya itu mahal buat iuran tahunannya. Memang bisa digratiskan sih, tapi biasanya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau buat Bank BCA ini kartu kreditnya mudah sekali buat dipenuhi syaratnya. Biasanya sih yang sering ditawarkan itu adalah belanja minimum sekian ratus ribu pakai kartu kredit ini. Jujur aja itu mudah untuk gua gapai karena kos gua aja itu per bulan 500.000 gitu. Jadi mudah banget buat digapai gitu. Lalu kenapa gua memilih Bank BCA selain dari kartu kredit, pelayanan, dan dari segi kemudahan juga. Yang paling penting, yang paling diuntungkan itu karena gue ada bekerja di perusahaan Salim Group, itu di salah satu perusahaan Salim Group. BCA ini juga salah satu perusahaan Salim Group sih sebenarnya. Jadi kayak ekosistemnya itu gue bener-bener tahu gitu, ekosistem dari Bank BCA ini. Kan perusahaan Salim Group itu ada beberapa bank ya. Yang gue tahu itu kayak apa ya, Bank Indodana, Bank Indah itu salah satu Salim Group juga. Tapi gue memilih BCA ya udah besar kali, masa iya milih yang baru dirintis gitu kayak Bank Indah begitu. Tapi itu bukan faktor utama ya, karena gue kerja di perusahaan Salim Group terus memilih Bank BCA karena merupakan salah satu perusahaan Salim Group itu enggak. Karena ya keuntungan yang bisa gue pakai yang paling menguntungkan itu Bank BCA sih. Ya yang enggak gue suka itu cuma biaya bulanannya itu buat kartu debit lumayan mahal menurut gue kalau dibandingkan ya dari bank-bank kompetitor lainnya yang gue tahu, bahkan gue kenal salesnya, kayak Bank BNI, BRI sama Mandiri itu. Oke, sampai ini aja untuk video yang gue rekam ini. Semoga bisa membantu. Gue juga ingin membagikan pengalaman lah, gitu kan. Gue juga pernah bingung mau milih bank apa sebagai bank utama gue. Gue pernah coba Bank Jatim ya kan. Gue tinggal di Bali nih. Pernah mau coba BPDB Bali. Terus gue pernah coba ya Bank Mandiri tentu aja.
gue pernah nyoba Bank BRI, bahkan jujur aja gue punya kartu debitnya tapi nggak pernah gue aktifkan gitu, nggak pernah gue pakai Bank BRI itu karena kan ada desas-desus ada berita tentang pembocoran data itu kan, jadi nggak gue pakai gitu. Males banget kalau ada desas-desus kayak gitu, apalagi gue nyimpen uang lumayan banyak kan di bank, hasil tabungan gue bertahun-tahun gitu. Terus Bank BNI, kalau untuk Bank BNI ini sebenarnya gue lumayan akrab sih sama salesnya, bahkan gue pernah nonton bareng sama salesnya ini, nonton di bioskop XXan pakai promo ini kan, beli dua itu bayarnya cuma satu tiket. Itu gue ngajak si sales BNI cantik sales BNI nya btw, tapi gue nggak tergoda ya buat itu ditawarin kartu kredit, gue nggak tergoda karena apa, Bank BCA ini udah cukup gitu. Ada yang gratis iuran tahunan, yaitu bank dari BNI itu namanya bank Bank BNI kartu kredit WWF, itu gratis iuran tahunan, tapi ada biaya notifikasi, walaupun biaya notifikasinya itu lewat aplikasi ya, bukan SMS, tetap dikenakan biaya notifikasi. Dan gua nggak suka itu karena ya sebenarnya nggak apa-apa sih biaya notifikasi itu, tapi ya dibandingkan Bank BCA ya mending Bank BCA aja ya. Dan juga dari segi promo Bank BNI itu ya sebenarnya hampir-hampir mirip sih, semua bank yang gua sandingkan itu hampir-hampir mirip, tapi dari segi biaya ya lebih murah Bank BCA gitu. Oke, itu saja untuk video yang gua buat ini sebagai pengalaman aja yang gua sharing gitu. Bagi kalian yang bingung mau pakai bank apa buat nyimpen uang kalian sebagai bank utama gitu, gua nyaranin Bank BCA. Terus kalau kalian misalnya mau second bank, punya bank kedua, gua saranin itu jujur aja Bank Mandiri. Gua saranin Bank Mandiri. Kenapa? Bank Mandiri sama Bank BCA ini sebenarnya ya sederajat sih sebenarnya. Bank BCA dari swasta, kalau Bank Mandiri kan BUMN ya. Jujur atasan gua itu sorry, ada suara ini nih, dog fuck dog kayak. Bank ini tuh sama-sama setara ya, bahkan atasan gua bank secondnya itu, bank keduanya itu adalah Bank Mandiri buat nyimpen uangnya dia gitu. Gua dapat kabar dari salesnya ya, sales Mandiri itu, bahwa atasan gua yang paling tinggi derajatnya itu, gajinya udah 20 lebih, itu memilih Bank Mandiri. Ternyata ya Bank Mandiri juga recommended lah gitu. Yang pertama Bank BCA, yang kedua Bank Mandiri. Kalau dipilih diurutkan itu, kalau yang nomor 3 itu Bank BRI sih. Memang ada desas-desus ya Bank BRI itu, tapi jujur aja Bank BRI itu biayanya juga murah sebenarnya. Dan juga walaupun ada desas-desus, ya ada yang kayak dipertanggungjawabkan lah, ada gitu kan. Yang terakhir tuh Bank BNI. Gue memang lumayan deket sama sales Bank BNI ini, tapi gue pernah ke kantor cabangnya secara langsung kan, karena aplikasi Wonder itu khusus buat Bank BNI ini gue keblokir. Nah, bukan keblokir, ini kartu debitnya itu masa berlakunya udah habis, jadi gua kesusahan buat ngurusnya. Kalau lewat aplikasi jujur susah,
karena di aplikasi itu susah buat kebuka kan, harus menyertakan nomor bank debit ini, bank BNI, dan bank kartu debitnya udah kadaluarsa jadi nggak bisa kepake. Jadi gua kesusahan nih buat ngakses aplikasinya, dan di sana ada duit itu sekitar 700.000 kan, duit ngendap lah, pengen gua tarik gitu. Gua ke banknya, ke kantor cabangnya, dan jujur gua nggak suka sama CS-nya gitu di sana kan, kayak ngeremehin gitu loh. Gua nggak suka banget. Ya beda cabang beda orang sih sebenarnya, tapi gua jujur nggak suka, makanya gua urutkan ke nomor 4 atau yang terakhir itu. Kalau kalian mau buka rekening bank BNI juga boleh, aplikasinya enak kok, tapi kalau ada masalah ya harus ke banknya gitu, ke kantor cabangnya gitu. Lumayan repot juga itu, walaupun masalah gua terselesaikan, tapi ya ini zaman digital gitu loh. Kenapa nggak kayak bank BCA atau bank Mandiri yang menurut gua mudah gitu di aplikasinya gitu kalau ada masalah itu kan. Oke, sampai saat ini gua masih memilih bank BCA, bukan karena gua kerja di perusahaan Salim Group ya, di salah satu perusahaan Salim Group yang di bidang retail, bukan gitu, karena memang recommended gitu bank BCA ini. Yang kedua bank Mandiri, gua juga punya akun rekening bank Mandiri, gua daftar di Royfin dan itu mudah banget daftarnya. Ya begitulah. Kalau kalian juga mau ngeplay kartu kredit, jujur ngeplay kartu kredit di BCA itu lumayan susah sih, jujur aja. Lumayan susah, bahkan atasan gua nih, supervisor gua itu ketolak di bank BCA ini kartu kreditnya itu. Entah kenapa kok ditolak. Gua yang bawanya aja keterima gitu, bahkan dapat 4 kartu kredit ini. Salah satu gua mau matikan si blibli.com ini karena jarang gua pakai ya. 3 kartu kredit yang biasa gua pakai itu cuma Visa Batman. Biasanya gua cari promo di Visa Batman ini kayak Starbucks gitu kan, diskon 15%, terus nonton. Terus ada dari tiket.com ya, ini blibli ya, ini blibli, ini Visa Batman, ini tiket.com, dan ini everyday. Kalau tiket.com ini gua pakai itu kalau belanja ini voucher. Terus everyday ini sebenarnya ini kartu utama sih, nggak bisa ditutup sebenarnya. Kalau ini ditutup semuanya otomatis tutup gitu. Ya nggak apa-apa lah sebagai pemanis dompet ya gitu. Jadi buat kalian yang mau buka akun rekening Bank BCA sangat worth it. Bank Mandiri juga worth it sebenarnya, tapi dari segi kartu kredit Bank Mandiri itu kurang worth it ya. Yang worth it itu Bank BCA. Oke, bahas apa lagi ya? Mungkin itu aja ya. Gue mau tutup video ini tapi aja ada yang mau gue bahas ya. Gue hitung sampai 10 mungkin kepikiran nih. Karena gue nggak mau susah-susah ngedit lah. Gue hanya mau bagi pengalaman aja gitu. Jadi satu video ini mungkin lumayan lama ya. Apa ya, 10. Ya mungkin itu aja sih yang mau gue utarakan, yang mau gue sharing terkait pengalaman gue dalam memilih bank dari sekian bank gitu. Oke, thank you telah menonton. Semoga pengalaman gue ini bermanfaat ya. Ada yang bilang termasuk guru gue ya, sharing pengalaman itu sama aja kayak gue mendapatkan pahala tuh. Oke, thank you, terima kasih.